Bapak Guru di sekolah. Karena memang kita fasilitasi untuk kegiatan pembiasaan pagi ini di sekolah ya. Kemudian nanti mudah-mudahan juga tiket Bapak Ibu guru yang sudah terlaksana pada saat sebelum pandemi ini kita bisa laksanakan juga kalau memang PTM sudah berlangsung gitu ya. Jadi untuk guru piket ada hadir ke sekolah ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar gitu apa yang sudah saya programkan dengan Pak Arif, terutama adalah yang besok akan kita laksanakan yaitu murojaah atau tadarus dari sekolah ya yang diikuti oleh anak-anak. Kalaupun dari Zoom itu tidak muat ya nggak tercukupi kuotanya gitu ya Bapak Ibu, anak-anak bisa ke YouTube gitu ya. Nah, tadi sudah diinformasikan juga sama Pak Arif bahwa pastikan nomor telepon anak-anak itu yang sudah terdaftar di sekolah itu aktif dan juga nomor Bapak Ibu guru. Karena kemarin sudah disinkron ya datanya untuk bisa mendapatkan kuota dari Kemendik. Itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bapak Ibu, saya tambahkan terkait dengan kendala anak-anak ketika PTM. Waktu itu Ibu Guru kelas 1B, Bu Iis, menyampaikan ada satu anak yang mengalami kendala. Ya, alhamdulillah kemarin udah kita panggil, neneknya datang, kemudian kita suruh beli buku, sekolah ingin mengetahui perkembangan berikutnya. Mudah-mudahan Irsad, Arasid ya, nanti setelah ada buku bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lain. Mungkin selain kelas 1 juga tentunya kelas-kelas lain ada beberapa anak yang mengalami kendala, baik itu tidak mau belajar, baik itu tugasnya terlambat. Nanti disampaikan aja, Bapak Ibu wali kelas silakan ditanganin. Kalau memang masih susah ditanganin, nanti akan sekolah panggil orang tuanya, akan kita arahkan untuk lebih baik lagi anak tersebut. Seperti itu. Silakan. Pak Arif. Ya, Bu Lucy gimana? Gini Pak, mengenai PTM. Ya. Kan Ahmad itu kan sudah pindah ke Bandung, Pak. Siapa? Ahmad. Ahmad, oh iya. Kan sudah pindah ke Bandung. Itu gimana? Apakah dia online terus, apa harus ikut PTM juga? Karena kalau katanya tanggung, katanya tinggal 1 tahun lagi. Ya, kalau saya, menurut saya, kan ini PTN kan satu terbatas. Yang kedua maksimal itu 50%. Nah, 1 minggu mungkin satu kelas kejatah 1 atau 2 hari. Dan waktunya pun tidak full dari setengah 7 sampai jam 12, tidak seperti itu. Karena juknisnya adalah, walaupun nanti kita melenceng sedikit dari juknis, ya nggak apa-apa. Cuman kalau di dalam juknis, waktunya adalah 35 menit kali 3, atau 105 menit. Gitu. Maka, kalau anak yang posisinya jauh, ada yang di Bandung memang, ada juga yang di Depok, kelas 5, ya, Syafiq ya, itu nggak apa-apa sih, biar daripada anak tersebut keluar, siswa kita berkurang banyak, kita kasih kebijakan tidak apa-apa ya Bu, tidak apa-apa, nggak apa-apa Bu. Baik Pak, terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu Guru, Pak Sultan, ya silakan, Miss Rani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang pertama yang saya tanyakan mengenai PTS, Pak Arif, Bu Haji. Ya. Itu kita tanggal berapa ya untuk PTS semester ganjil? Kemudian jumlah soal untuk kelas tinggi berapa, kelas rendah berapa, agar ditentukan secepatnya supaya kita sudah siap dengan materi yang akan kita buat dalam soal PTS nanti. Seperti itu. Kemudian yang kedua, insya Allah katanya Senin depan akan dilaksanakan murojaah secara keseluruhan ya. Itu Zoom-nya dalam arti seluruh siswa atau hanya per kelas? Kalau yang kemarin kan Zoom itu seluruh siswa ya, misalkan 1, 2, 3, bahkan sampai seluruh kelas itu tidak kondusif kalau seandainya Zoom-nya secara keseluruhan, mengingat kuota yang kita gunakan Zoom itu hanya 100. Bagaimana kalau seandainya Zoom-nya itu per kelas saja? Jadi kan ada guru agama, mungkin guru kelas juga bisa dimasukkan setiap morning time atau pembiasaan pagi. Gitu sehingga kondusif setiap pagi gitu. Kalau menurut saya ya saran saya saja gitu ya. Seandainya misalkan morning time-nya itu atau pembiasaan paginya itu dipimpin oleh 3 tadi kan guru agama, tapi saya yakin wali kelas juga insya Allah bisa gitu. Meskipun Zoom-nya mungkin bergantian. Kalau di rumah mungkin agak berat ya. Tapi insya Allah kalau pakai wifi di rumah, insya Allah guru-guru udah siap gitu. Daripada kalau seandainya nanti kuota Zoom itu cuma 100, kasihan anak-anak, jadi kurang maksimal. Itu Bu Haji, Pak Arif. Mungkin itu saja. Baik, Terima kasih Bu Haji, Pak Arif. Terima kasih Miss. Untuk PTS sesuai dengan kalender, mudah-mudahan sesuai kalender tidak ada perubahan, adalah tanggal 20 sampai 25, 1 minggu. Hah? Ada nggak di situ? Iya. Sudah Pak. Ada kan screen share-nya kan? Ada kan? Ada. Nah, ini tanggal 20 sampai 25. Nah, sudah fix ya Pak ya? Ya. Kemudian untuk teknis, tesnya adalah menggunakan Google Form dengan ganda semua untuk memudahkan Bapak Ibu guru dan juga untuk memudahkan operator dan untuk memudahkan penilaian PTS. Nah, untuk penilaian harian sih silakan aja menggunakan siang, menggunakan pilihan ganda semua, itu tidak masalah kalau untuk penilaian harian. Nah, kalau untuk PTS daring, PTS online menggunakan Google Form seperti biasanya dan dalam bentuk soal pilihan ganda semuanya, Israeli dan Bapak Ibu guru. Nah, untuk soalnya pun seperti tahun kemarin, kelas atas itu soalnya 40 ya, kalau nggak salah Bapak Ibu guru ya. Kelas atas 40, kelas 4, 5, 6, 40 PG, kemudian kelas 1, 2, 3-nya 25 kalau nggak salah. Cicak di dinding mana? Itu ya, Bapak Ibu. Silakan koordinasikan kembali. Diam. Nanti kalau soal PAS-nya mungkin yang kelas 1 dan kelas atas juga berubah, bisa lebih banyak lagi. Ya, Bapak Ibu guru ya, seperti itu Miss Rani. Ya, Pak. Ada lagi? Oh, yang tadi ya. Baik, satu lagi tadi saya aja lupa menyampaikan Zoom-nya itu tidak bersama-sama. Jadi karena memang rencana awal Zoom-nya itu per angkatan. Per kelas ya? Iya. Jadi kelas 1 2 kan Zoom-nya jadi 1 kan? Itu ya. Jadi semua kelas kan ada 12. Nah, Zoom hari pertama misalnya hari Senin, kelas 1A, 1B, 2A, 2B jadi 1. Jadi perangkatan ya, Pak? Perangkatan guru. Jadi Pak Mufti kan ngajarnya kelas 1, 2. Pembiasaan apel pagi murojaah dan lain-lain, kelas 1, 2 aja. Jadi 4 kelas. Mudah-mudahan sih
walaupun cukup banyak, kita jaga kondisi untuk tetap kondusif. Itu. Seperti itu ya. Nanti untuk kelas 3-4-nya Pak Zul dan di manamnya Pak Saiful. Nanti dibantu oleh wali kelas untuk mengkondisikan. Nanti saya juga bantu juga sama Bu Aja, sehingga anak-anak kita arahkan untuk belajar apa ya namanya? Belajar etika. Jadi ketika kalau kita kan kalau Zoom kan semuanya bisa diem. Nah, kalau anak-anak memang pasti ribut. Makanya kita perlahan-lahan kita ajari anak-anak bahwa etika melakukan Zoom adalah ketika ada narasumber atau yang berbicara, semuanya di mute. Nah, kemudian tampakkan videonya, itu adalah bagian dari etika. Maka dari itu nanti kita edukasi ke anak-anak, ini loh anak-anak, etika ketika kita melakukan Zoom, ya videonya dibuka, tidak boleh rame, mood-nya ditutup. Nah, kecuali kalau sudah dipersilahkan berbicara atau menjawab salam baru dibuka. Seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti seminggu sekali ya Pak ya? Perangkatan itu seminggu sekali jadwalnya Pak? Ya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Masing-masing. 2 kali. Oke, terima kasih Baik. Pak. Tolong Pak Mufti, Pak Saiful, dan Pak Zul ditambahkan ya informasi ini ke seluruh wali kelas dan guru, supaya apa yang sudah kita rencanakan kemarin, insya Allah semuanya informasi itu tersampaikan. Monggo silakan Pak Mufti, Pak Saiful, atau Pak Zul. Pak Mufti dulu. Kita tambahkan dikit ya, dikit lagi dari saya, bahwa sesuai kesepakatan dengan guru agama, hari Senin Selasa itu kelas 1-2. Enggak, maksudnya Senin Selasa itu jadwalnya Pak Mufti. Hari Rabu sama hari Sabtu adalah jadwalnya Pak Zul. Hari Kamis dan Jumat jadwalnya Pak Saiful. Seperti itu untuk jadwal kesepakatan, karena mungkin Pak Zul tidak bisa hari Kamis, ya mau nggak mau harus Rabu sama Sabtu. Seperti itu ya, silakan ditambahkan oleh Bapak Guru Agama. Ya, nanti jadwal di-share. Pak Mufti duluan. Ya, baik. Halo? Ya, halo. Ya, baik, untuk menambahkan seperti yang sudah disampaikan dengan Kepala Sekolah mungkin sudah cukup jelas. Kalau mungkin pun ada yang belum bisa dipahami, mungkin nanti berjalannya waktu dengan praktek langsung, nanti berjalan kita evaluasi lagi untuk kekurangannya dan lain-lain akan kita evaluasi setelah jalan. Intinya sekarang kita tahu dulu untuk berjalankan program ini. Dan nanti kelas 1 di hari Senin dengan saya, dan kelas 2-nya di hari Selasa. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak Mufti. Silakan Pak Saiful. Baik, Bu Haji dan Pak Arif. Itu memang sudah kesepakatan kita, guru agama dan kepala sekolah. Dan nanti kita tinggal praktekkan saja seperti apa yang disampaikan Pak Mufti tadi. Tinggal kita jalani, nanti jika ada sesuatu di tengah jalan nanti bisa kita kondisikan kembali. Baik Bu Haji, itu saja Bu Haji. Terima kasih. Ya, silakan Pak Zul. Ya, sebagaimana saya masuk ke sini kan, saya kan dipanggil Bapak Arif dan Bu Aja untuk melakukan agenda gitu. Insya Allah kita akan bekerja sama juga dengan wali kelas nanti. Kalau ada apa-apa nanti saya tanya. Mudah-mudahan apa kata Bapak Mufti tadi, kita jalanin aja dulu. Nanti kalau ada permasalahan kita evaluasi lagi. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Mufti, Pak Saiful, dan Pak Zul. Karena memang ini sudah menjadi program, tentu tujuannya adalah kita melafalkan, mengajarkan kepada anak-anak ini
cara dan atau melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran ini setidaknya dengan baik dan benar sesuai dengan makhrij hurufnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat mereka lulus atau pada saat mereka mengaji di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan betul gitu ya, walaupun tidak 100% dan tidak instan. Saya yakin ini tidak mudah gitu ya untuk mengajarkan anak-anak ini, apalagi tidak bertatap muka melalui Zoom gitu ya. Kita belum lihat bagaimana dia melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu, tapi setidaknya ini adalah upaya bagaimana anak-anak kita ini dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai dengan makhorijul hurufnya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak guru agama yang membimbing ini tetap konsisten dan istiqomah. Kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah, wali kelas dan juga guru bidang studi bisa mengajak anak-anak kita dan juga bisa memberikan motivasi bahwa setiap pagi ada live ya, mengaji dan juga melafalkan. Kita mulai besok itu dengan surat Al-Fatihah dulu Bapak Ibu. Karena saya dan Farid terus terang aja anak-anak kita ini hafal betul surat-surat, apalagi surat Al-Fatihah gitu ya. Tetapi dalam melafalkannya, dalam mengeluarkan huruf-hurufnya itu, terus terang saja saya dan Farid merasa bertanggung jawab juga. Takutnya lisan yang nanti terbiasa mengucapkan antara alif dengan ain itu terbawa sampai nanti, sampai dewasa. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya. Terlebih saya dan Farid yang pada saat ini diberi tanggung jawab amanah gitu ya. Nah, melalui kita ini, melalui Bapak guru agama yang membimbing dan Bapak Ibu wali kelas yang ada di rumah membimbingnya ya, sama-sama yuk kita perbaiki ya lisan anak-anak, lafalnya, mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah buat kita semuanya gitu ya. Itu aja tujuannya Bapak Ibu. Baik, jika ada lagi yang mau memberikan masukan atau bertanya, silakan. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Maaf Bu Haji, Pak Arif. Silakan, Miss. Saya mau nanya, dalam pengumpulan soalnya itu dalam bentuk Google Form atau masih seperti yang sebelumnya, Microsoft Word? Silakan, Pak Arif. Untuk PTS ya, untuk PTS, Ya, Pak Arif, PTS. jadi teknisnya kan wali kelas atau Bapak Ibu guru bidang studi membuat bank soal menggunakan MS Word. Kalau sudah sesuai dengan yang sudah disampaikan, misalnya soal 25 selesai diketik, langsung kirim aja. Nanti operator akan meneruskan melalui Google Form seperti biasa. Oh, berarti masih seperti yang dulu ya Pak Arif? Masih seperti yang dulu. Ya. Baik, Pak Arif, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Miss. Ada lagi Bapak Ibu? Tentang AN deh. Coba Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama mengenal AN yang ini adalah satu kebijakan ya dari Mas Menteri gitu ya, bahwa hal yang baru buat anak-anak SD dan sederajat melaksanakan AN ini gitu ya. Sehingga pada saat pelaksanaan simulasi kemarin saya sendiri nih yang merasa anak-anak kita ini betul-betul dipaksa untuk mengetahui digital lebih awal lagi gitu ya, sehingga mereka ke depannya nanti itu sudah terbiasa gitu. Nah, yang tidak terbiasa adalah soal yang memang betul-betul berbeda dari soal-soal yang sudah diketahui oleh anak-anak gitu ya. Ada numerasi, ada literasi, dan juga ada angket kemarin itu. Nah, sehingga untuk mengenal soal yang baru ini, kita perlu strategi, khususnya untuk kelas 4, 5, dan 6. Tapi untuk tahun ini, kelas 5 prioritas, karena memang bukannya adalah kelas 5, gitu ya, untuk pelaksanaan AN ini.
Jadi nanti ada waktu khusus untuk wali kelas 5 A dan B. Mungkin saya dan Pak Arif 2 hari ini akan mengundang untuk kita sosialisasi buku, ya, buku yang sudah ada di sekolah. Nah, alhamdulillah ini sudah sesuai dengan Pusmanjer, gitu ya Pak Arif. Nah, Erlangga ini terbaru. Dan saya berharap buku yang sudah kita upayakan ada di sekolah ini, wali murid ini tidak pintar sendiri. Artinya tidak mencari lagi keluar, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena walaupun depannya sama, ya, misalkan depan sama, itu terbitannya itu beda di dalamnya. Nah, ini mereka tuh carinya, mohon maaf, selain online juga mereka cari ke pasar-pasar gitu ya, atau ke ya Senen lah gitu taruh. Nah, itu dari kita sendiri Bapak Ibu yang harus bisa mensosialisasikan bahwa terbitan AKM ini sudah sesuai dengan Pusmanjer tadi gitu. Nanti Pak Arif menerangkan deh apa itu Pusmanjer gitu ya. Jadi saya berharap seluruh Bapak Ibu wali murid kelas 5 khususnya untuk bisa memperoleh buku itu di sekolah gitu ya. Nah, itu buku yang buku paket itu sudah diretur ya Bapak Ibu, sehingga tidak ada lagi buku paket di sekolah. Kemarin sudah datang, sudah dihitung dan akan diambil oleh penerbit. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu wali murid ya, mungkin ada yang belum dapat buku atau beli di luar, memang sekolah sudah tidak ada lagi buku paket gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi untuk buku AKM ini gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kami udah duluan nih kemarin itu untuk dapat ini, saya dan Pak Arif harus bisa melunasi dulu. Kalau Erlangga begitu, harus lunas dulu, nggak boleh ambil buku AKM. Nah, saya sama Pak Arif mengupayakan itu. Bagaimana bisa dapat buku AKM, sehingga anak-anak kita ini lebih cepat dapat ini gambaran. Ya gimana sih soalnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya akan sosialisasi juga di komite dan korlas untuk buku ini. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan dilanjut Pak Arif. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu Guru? Bu Haja, Pak Arif, saya mau tanyakan. Ya. Begini Bu Haja, masalah AKM ya. Itu belajar AKM-nya itu hanya PM atau menjadi wajib jadwal setiap hari gitu, seperti tema matematika gitu? Untuk buku ini sendiri, itu nanti ada PM-nya. Oh gitu. Untuk buku itu untuk PM aja ya? Iya, ini untuk PM-nya. Seperti kelas 6 gitu ya, terjadwal. Nah, karena besok September ini kan gladi bersih nih. Gladi bersih untuk simulasi tes jaringan. Mudah-mudahan server kita tidak masalah lagi gitu ya, karena sudah diganti. Nah, karena masih garansi, saya minta ganti yang baru. Supaya nanti tidak terkendala lagi. Nah, untuk KM ini, Bu Lucy, Bu Irma, nanti akan kita jadwal gitu ya. Dan kalaupun nanti Bu Guru kelas 6 bisa, atau Miss Meli bisa ada jadwal yang tidak bentrok dengan mata pelajarannya, akan kita jadwal juga gitu untuk memberikan PM. Ya Bu Haja, matematikanya ya. Tapi yang keseringan pasti wali kelas. Matematikanya Bu Haja. Ya, insya Allah itu udah kita pikirin ya Bu Lucy. Yang penting wali kelas berarti harus setiap hari gitu kan. Insya Allah, semoga sehat. Amin. Oke, baik. Yang lain? Yang lain udah? Kalau untuk matematika, menurut saya tidak usah mengandalkan Miss Meli, karena kan Miss Meli sekarang wali kelas. Jadi matematika ya yang namanya PGSD, namanya ibu wali kelas, guru kelas ya wajib menguasai gitu. Nah, kalau memang ada hal-hal yang bingung, baru konsultasi ke Miss Meli atau guru yang lain. Saya dulu wali kelas 4, sama sekali matematika nggak nguasain. Saya banyak nanya sama Bapak Ibu, sama Bu Rahma, biasanya saya nanyanya gitu.
silakan kita saling sharing aja, terutama mungkin wali kelas untuk mapel matematika, kita saling sama-sama sharing pelajaran aja gitu. Baik, Pak. Ada yang lain? Bu Rahma, Bu Titim? Cukup, Pak. Sementara cukup, Pak Arif. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ada pelatihan terkait dengan IT. Sudah ditunjuk khususnya untuk guru SD 1, Bu Titim, dan juga Bu Irma. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan tersebut karena tidak semua sekolah mendapatkan pelatihan tersebut. Memang sebagian besar negeri, ada juga beberapa sekolah swasta. Itu ikutin terus. Kemudian kemarin juga Pak Abu sama Ismaili juga ikutin terus. Sudah selesai semua ya? Hari ini ujiannya, Pak. Untuk siapa? Ismaili? Iya, untuk Dari yang Pak Abu. ID belajar. Ya. Kemarin Pak Abu karena sedikit sibuk, mungkin nanti Ismaili bantu Pak Abu ya. Karena kan ada ini bantu bapaknya, jadi mungkin Pak Abu belum bisa maksimal apa sih gitu. Iya, baik Pak Arif. Untuk kelas 5 Pak Arif, karena kemarin mungkin telat ininya gitu, kemudian kemarin udah diinfokan ke ini juga nggak ada respon gitu Pak Arif, jadi nggak masuk, mengikutin, nggak bisa masuk Pak Arif. Kadang-kadang gitu sih, kayaknya sih kalau panitia yang ada kontak personnya memang dia benar-benar sibuk. Saya waktu itu belum lama sih pengalaman ikut pelatihan dari PGRI. Saya konfirmasi ke kontak person tersebut sama sekali nggak direspon. Yang di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, sampai nggak kebaca WA-nya. Jadi centang 2 tapi nggak kebaca. Karena mungkin memang orang-orang yang tersebut super sibuk, jadi nggak sempat baca WA atau telepon. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Iya Pak Arif, makasih Pak Arif. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Iis, Bu Salima, mungkin? Cukup. Ada yang disampaikan lagi? Ya. Untuk PTS Pak Arif, soal kelas tinggi 40, apa enggak kebanyakan PTS nih Pak? Maunya berapa? Itu bukan untuk semesteran ya Pak, kalau 40 Pak? Kalau nggak salah semesteran 50 ya? Kalau 40 sebenarnya sih mau soal berapa aja bisa diatur nilainya, cuman apa namanya, itu operator bilang kalau 40 untuk mencapai angka 100 kan poinnya per soal 5 ya? 25 Pak. Oh 25 ya. Nah kalau 25 kan berarti berapa? 25 kali 4 100 Pak. 4 berarti ya Pak. Jadi yang seperti itu sebenarnya sih mau soal berapa aja itu nggak masalah, cuman kan kita bikin kesepakatan, kita cari yang terbaik, cari yang termudah dan efisien untuk mengkalkulasi teknis-teknis tersebut gitu, sehingga kita bisa bekerja sama memudahkan satu sama lain. Operator juga enak mengkalkulasi, Bapak Ibu guru juga sama-sama enak seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Mungkin kalau untuk matematika tidak sampai 40 kali ya. Matematika berapa? 25 mungkin ya. Karena memang ya Pak, jangan banyak. Matematika nggak sama kan? Soalnya lebih dikit. Iya, lebih dikit matematika. Kalau yang lain 40, yang kelas atas. Ada lagi Bapak Ibu guru?
Bu Putri, kelas 2 ada kendala tidak? Ya, nggak ada Pak Arif. Nggak ada ya. Udah tadi udah Vaksin ada. udah selesai, Bu Putri. Baru satu ya? Ya Bu Haji? Vaksinnya udah kemarin. Udah Bu Haji? Kapan lagi kedua? Nanti tanggal 29 September Bu Haji. 29 September ya. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Ya. Ya, Bapak Ibu makasih kemarin ya nama-nama yang sudah diisi untuk data vaksin. Memang itu adalah salah satu syarat kita untuk melaksanakan PTM juga, sehingga diupdate terus ya untuk vaksin ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengirimkan data kembali, karena saya juga laporannya dari OPS gitu ya, mudah-mudahan besok kita bisa melaksanakan itu, karena memang salah satu syarat untuk PTM itu adalah seluruh Bapak Ibu guru sudah melaksanakan vaksin gitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau beri masukan, saya belum bisa menginformasikan tentang honor gitu ya, tapi mudah-mudahan di hari Senin bisa memberikan informasi. Silahkan Bapak Ibu nanti hadir gitu ya, seandainya saya sudah memberikan informasi hari Senin atau hari Selasa. Tapi sebelum kita tutup ya, kita bacakan doa atau Fatihah sama-sama. Yang pertama untuk yang berbahagia Pak Mufti Amrullah ya, yang sudah hadir putrinya ya, semoga ibu dan putrinya sehat. Kemudian sudah dianugerahi cucu pertama. Laki-laki kan ya Bu? Perempuan Bu Haji. Perempuan. Alhamdulillah perempuan. Semoga cucu sehat, Bu Is juga bisa sehat ya. Katanya mengurus 2 baby ini. Iya ini Bu Haji, alhamdulillah. Iya, sehat-sehat ya Bu ya. Nah, yang ketiga yang baru aja ini adalah Mas Adul, istrinya kemarin sudah alhamdulillah sudah dioperasi ya untuk pengangkatan kista kanan dan kiri gitu. Pada hari Selasa ya Pak Arif ya. Hari Selasa, alhamdulillah hari ini Mas Adul sudah hadir ke sekolah. Kita doain semuanya sama-sama keluarga besar SD Al Hidayah, Bapak Ibu guru dan juga yang tadi sudah saya sebutkan ya. Semoga istri Mas Adul juga ke depannya sehat-sehat gitu ya, sehingga bisa mengurus anaknya ya, kemudian mengurus keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang saat ini dianugerahkan kesehatan juga mudah-mudahan terus gitu ya semangat dalam apa namanya menjalani terutama adalah kondisi pandemi ini gitu ya. Sama-sama ya Bapak Ibu kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk ketiganya dan terus untuk kita semuanya Bapak Ibu guru SD Al Hidayah. Ala haziniyah wa ala kuniyatin sholihah. Syafa'illah bismillah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sekiranya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga mengikuti sosialisasi PTM terbatas ini dan juga program semester September ya, program mendatang ini 1 bulan mendatang. Saya akan bersiap lagi dengan Pak Arif ke link komite dan korlas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arif Kurniawan, saya SPD. Terima kasih sudah hadir pada rapat pada pagi hari ini, termasuk karyawan Ibu Nur dan Bu Dini yang absen. Ya, ini udah di absen semua ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi oke ya, kita tutup sama-sama dengan membaca doa
Bu Septi katanya nggak bisa masuk link Zoom. Tadi sudah masuk tapi keluar lagi Bu Septi. Iya, katanya nggak bisa masuk lagi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya udah diabsen sama Bu Dini. Nggak apa-apa, Bu. Kita akhiri ya dengan baca kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.
Nanti. Nulis loh. Kamu minggir ah. Baru segini orangnya. Hah? Apa sih? Nggak bentang mutu. Ya. Kayak gitu ya? Kan orangnya itu, latar belakangnya gitu. Iya, nggak bisa ya? Orang lain kok bisa, kok nggak bisa ya? Kalau aja pakai aku ke atas mulu. Ya, terima kasih. Ya, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu Zikra, Mama Ziza, Bu Keti, Mama Darel, Mama Cantika yang sudah hadir ya. Mohon maaf agak telat kasih linknya karena tadi baru selesai dengan Bapak Ibu guru dan wali kelas bidang studi sosialisasi ini.
Berapa orang lagi Pak menunggunya? Selamat datang. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Yang belum hadir kelas berapa? Hah? Ya, bentar, 1 menit. Kelas 1A, 1B belum ya? Kelas 1 belum ada yang hadir, kelas 2 juga, 2A, 2B. Tunggu 1 menit, 60 detik. Mama Alvin nggak ada, Mama Darel. Mama Alvin. Sebentar saya ambil, Bapak. Kelas 3, Mama Santika udah. Santika kelas 4 atau 3 sih, Bu? Santika kelas berapa? Santika kelas 4, Pak. Ya, kelas 4. Berarti yang kelas 3 belum hadir juga? 3B udah. Hadir Pak 3B. 3A belum. Kelas 4A belum, Bu. Kelas 5A udah, kelas 5B. 5B belum ada yang hadir, Bu. Kelas 5B korlasnya siapa? Mau Tatang? Pak Andrean, Mama Oh, Andrean, Pak. Wakilnya nggak ada. Soalnya kan kelas 5B juga kelas 5 maksudnya penting. Harus ada yang hadir. Udah, Bu. Ibu-ibu semuanya, kita mulai aja ya, karena waktu sudah terus berjalan, jadi sebelum zuhur kita sudah harus selesai. Tatan dan ibu-ibu kita mulai saja ya. Yang lain nanti sambil menyusul. Kita mulai, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1, Ibu Haja Neneng Haryati MPDI, Ibu Komite Mama Tatan, serta ibu-ibu perwakilan kelas, ibu-ibu Korlas kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dari rumahnya masing-masing melalui Zoom Meet dalam rangka rapat komite dan evaluasi bulanan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini menghasilkan kesepakatan dan kelancaran dari awal sampai selesai nanti. Ibu-ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, informasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Haja Neneng
waktu dan tepat, langsung saja dimulai Bu Haja Neneng. Terima kasih. Silakan Bu Haja. Baik Pak Arif, terima kasih banyak. Ibu, Ketua Komite Korlas, Bapak Arif, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDI 2 Bapak Arif Kurniawan SISPD, yang saya hormati Ibu Ketua Komite Ibu Zubaidah, wali murid dari Tatan, yang saya hormati Korlas, koordinator kelas mulai dari kelas 1 yang belum hadir sampai kelas 6. Saya sebutkan ada Mama Zitra, Mama Dere, terima kasih banyak perwakilan kelas 6, Mama Cantika. Sehat semua ya, Ma. Kemudian ada Mama Keti, Mama Alvin, terima kasih kehadirannya, ya Mama Faiko, dan juga Mama Aziza. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang nanti kami sampaikan akan memberikan informasi yang manfaat khususnya untuk anak-anak kita ke depannya dalam 1 bulan ini ya, September, karena memang kami dan guru-guru wajib melaksanakan pertemuan ya sebagai evaluasi BDR dan juga memberikan informasi untuk 1 bulan ke depan. Tahap kedua ini atau sesi kedua ini Zoom ya, kami laksanakan dengan komite dan korlas supaya nanti informasi yang sudah kami sampaikan ke guru juga tersampaikan ke komite dan korlas. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan syafaatnya, insyaallah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama perlu kami sampaikan, sekali lagi terima kasih banyak atas pendampingan selama BDR 1 bulan Agustus kemarin ya. Alhamdulillah dalam pelaksanaan BDR terlaksana dengan baik. Kalaupun ada kendala, alhamdulillah sudah bisa kami cari solusi dan kami tangani bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan juga kerjasama dari komite dan korlas. Yang kedua, ucapan terima kasih atas seluruh upaya dan juga bantuan dari donatur yang tidak bisa saya sebutkan karena insya Allah mudah-mudahan ini semuanya Allah yang membalas keberkahannya kembali kepada Bapak Ibu, terutama pada pelaksanaan santunan yatim yang alhamdulillah bisa kita laksanakan pada hari H 10 Muharram 1443 Hijriah yang lalu. Mudah-mudahan dengan sedikit kita berbagi gitu ya, membuat anak-anak yang memang pada saat ini tidak lengkap gitu ya, atau mereka tidak lengkap dengan keluarga, mudah-mudahan itu bisa menjadi obat gitu ya, dan juga bisa menjadi senyum buat mereka. Nah, pahalanya dikembalikan kepada ibu-ibu semuanya yang sudah membantu baik materi maupun material ya, yang tidak bisa saya sebutkan, namun itu mudah-mudahan Allah yang mengetahui bagaimana niat kita gitu ya Ibu-Ibu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih atas kerjasama dari khususnya kelas 5 yang kemarin sudah melaksanakan simulasi tahap 1 AMDK yang merupakan kebijakan dari pemerintah ya. Hal yang baru adalah untuk tingkat SD dan sederajat, SD, MI gitu ya, untuk melaksanakan AMDK di tahun ini. Tujuannya adalah untuk memetakan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, khususnya di SD. Nah, kalau kita di satuan pendidikan kita SD Al-Hidayah. Jadi bedanya dengan ujian nasional dengan AN, asesmen nasional itu, kalau dinilainya per orangan, per individu, per siswa,
Dan untuk daftar atau mengikuti PPDB menggunakan nilai yang 3 untuk UN, tetapi untuk AN ini, Asesmen Nasional, itu adalah duta. Kelas 5A dan 5B, siswa-siswinya ini adalah sebagai duta yang mewakili atau yang mengikuti ANBK ini sebagai penilaian untuk pemetaan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, jadi bedanya itu, tidak dinilai per individu, tetapi nanti dinilainya adalah sekolah gitu ya. Bagaimana sekolah itu menerapkan pembelajaran. Mudah-mudahan anak-anak yang akan mengikuti ANBK ya, khususnya di kelas 5 pada tahun ini, yang pertama gitu ya, simulasi yang kedua, September nanti insya Allah berjalan lancar, mudah-mudahan tanpa ada kendala gitu ya. Kalau kemarin sama yang baru pertama pasti ada kendala gitu ya. Untuk penggunaan atau untuk mendukung dari ANBK itu, tentu kita harus menyiapkan semua perangkatnya, terutama adalah server. Alhamdulillah SDI sudah memfasilitasi itu. SDI 1, 1 server, SDI 2, 1 server. Sehingga tidak bergabung. Jadi masing-masing sekolah ada servernya dan itu untuk 30 siswa. Satu server itu untuk 30 siswa. Nah, jadi yang perlu kita evaluasi dari simulasi kemarin itu adalah perangkat atau laptop masing-masing siswa-siswi. Ya, laptop itu harus standarnya adalah speknya itu harus besar sehingga pada saat dipakai ya untuk ujian ANBK itu gambarnya itu muncul. Nah, kemarin ada satu laptop yang mungkin speknya kecil gitu ya, terus belum diupdate. Nah, sehingga gambarnya itu tidak muncul. Nah, saya nggak mau nih sama Pak Arif anak-anak nanti pada saat simulasi kedua panik. Nah, kalau anak-anak udah panik, saya takutnya dia nangis, nggak bisa mengerjakan soal, gitu ya. Nah, karena memang ada 3, Mam. Soal AN itu kemarin, 1 numerasi. Numerasi itu adalah matematika ya. Jadi dikasih soal cerita, kemudian nanti ada angka gitu ya. Tidak keluar dari materi pembelajaran. Karena saya lihat sendiri soal itu sama persis, cuma memang anak-anak ini harus bisa dan harus membaca. Nah, jadi soalnya jawabannya itu nggak ada di luar, jawabannya itu ada di dalam soal itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita mengupayakan anak-anak kita ini rajin baca? Intinya itu membaca, gitu. Membaca kemudian teliti, dan dia bisa tahu inti dari pertanyaan itu, karena jawabannya itu nggak ada. Kalau UN itu kan jawabannya harus kita hafal, harus kita lihat dari buku sendiri gitu ya. Kalau ini jawabannya itu sudah ada di soal itu sendiri gitu. Cuma anak-anak ini memang harus membacanya dengan teliti. Itu bedanya AN dengan UN. Nah, saya ingin menginformasikan khususnya yang kelas 5, mungkin yang sekarang wali murid kelas 4 juga, karena nanti kelas 5 juga akan AN gitu ya. Mulai dari sekarang ibu-ibu harus bisa memfasilitasi siswa-siswi ya laptop yang standar ya, yang standar artinya yang memang nanti bisa digunakan untuk pelaksanaan ANBK. Nah, terlepas dari itu sekolah juga menyiapkan gitu kan. Sekolah juga menyiapkan. Bapak Ibu guru juga meminjamkan untuk sekolah. Tetapi kalau misalkan ya ada trouble seperti kemarin itu, nah, sekolah juga harus mengantisipasi kan. Nah, berarti kalau yang belum punya atau yang tidak punya itu kan sekolah juga harus prioritas. Yang belum punya atau yang tidak punya ini harus kita pinjamkan dulu gitu. Tapi bagi yang mampu dan memang sudah punya itu wajib ada gitu ya. Nah, jadi sekolah juga memfasilitasi bagi anak-anak yang memang belum punya atau tidak punya. Tapi tidak semuanya gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, artinya kita juga harus menyiapkan laptop tersebut dengan standar yang memang sudah ditentukan. Nah, kemarin kelihatan tuh ya, sudah diinstal semuanya, pas pelaksanaan gambar tidak muncul karena memang ternyata laptopnya itu sudah lama dan belum
belum diupdate ininya. Apa Pak, yang Jamila itu kan gambarnya nggak muncul. Berarti belum diupdate ya. Iya, jadi laptop lama gitu ya. Nah, saya yang standar itu kan kita Windows 10 gitu ya, ibu-ibu ya, nggak perlu yang baru, ya nggak perlu juga yang apa namanya terlalu tinggi gitu. Yang penting kita bisa menggunakan anak-anaknya. Nah, kemudian untuk simulasi yang kedua nanti sebagai gladi bersih tes jaringan gitu ya, insya Allah bulan September akhir yang akan dilaksanakan di sekolah sama dengan kemarinnya adalah 5A dan 5B serta Bapak Ibu guru. Nah, dalam hal ini kemarin karena Bapak Ibu guru juga mengikuti simulasi, kesempatan ini saya mohon maaf ya kalau kemarin itu dalam BDR agak lama gitu ya respon untuk menilai mungkin atau menerima laporan dari siswa-siswi ke wali kelas atau bidang studi karena memang Bapak Ibu guru sampai jam 3:15 pas asar kita baru selesai gitu ya Maya. Tapi mudah-mudahan yang hari kemarin itu BDR tetap terlaksana karena saya menerima kolase-kolase dari Bapak Ibu guru. Nah, itu untuk asesmen. Kemudian untuk penunjangnya, sebagai penunjang dari asesmen, seperti yang sudah saya informasikan dengan Pak Arif, bahwa sekolah sudah menyediakan Erlangga Fokus AKM ini. Buku ini, Mam. Nah, ini kemarin baru sampai siang dari Erlangga yang sudah sesuai dengan Pusmanjer. Nah, nanti Pak Arif yang menerangkan tuh, Mam. Nah, Pusmanjer ini. Nah, jadi saya tidak mengiyakan atau mengizinkan wali murid untuk membeli di luar. Kenapa? Karena ini baru di-drop di beberapa sekolah, termasuk SD Al-Hidayah. Gitu, ya Maya. Kalau depannya mungkin sama kulitnya, tapi dalamnya itu jangan terkecoh gitu. Bisa jadi itu yang tidak sesuai dengan Pusmanjer tadi, gitu ya. Nah, ini nanti kita informasikan. Tadi sudah saya informasikan ke wali kelas 5A dan 5B. Hari ini saya informasikan ke komite dan korlas bahwa sekolah sudah menerima buku penunjang dari AKM tersebut. Kapan pelaksanaan untuk membedah buku ini? Nanti secara terjadwal akan kami share seperti PM. Nah, seperti PM, kelas 6 bagaimana? Kelas 6 pun sama. Nanti ada PM juga, karena memang kelas 6 sekarang ini tidak AKM, tapi masih ujian sekolah. Gitu ya, masih ujian sekolah, kemudian masih ada ujian praktek, gitu ya. Kemudian untuk PPDB nanti menggunakan Sidanira atau nilai rapot kelas 4 semester 5 sampai semester 11. Nah, itu untuk kelas 6 yang sekarang. Nah, insya Allah nanti secara terjadwal akan kami kirim ya, sekarang ini masih proses penjadwalan dulu dari kelas 1 sampai kelas 6. Prioritas adalah kelas 1, 5, dan 6. Nah, kemudian untuk sosialisasi PTM tatap muka bertahap ya dan terbatas. Insya Allah hari Senin besok saya dan Pak Arif akan melaksanakan pelatihan itu sosialisasi PTM. Nah, kami berharap mudah-mudahan PTM akan segera terlaksana. Nah, tetapi untuk menjadi syarat terlaksananya PTM itu tentu yang pertama adalah seluruh Bapak Ibu guru karyawan Tendik harus sudah divaksin. Gitu ya. Alhamdulillah SD Al-Hidayah seluruh Bapak Ibu guru dan Tendik sudah divaksin semuanya. Kemudian anak-anak yang kemarin sudah didata yang usianya 12 sudah juga divaksin. Nah, itu syaratnya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mengisi asesmen. Yang kemarin sudah di-share sama wali kelas ya. Bapak Ibu guru juga sudah mengisi asesmen. Sekolah sudah mengupload komponen yang menjadi syarat untuk masuk PTM ini. Nah, kami mohon doanya aja Mama ya, dan dukungannya. Semoga ini benar-benar terlaksana, tidak di PHP-in lagi, gitu ya. Mengingat DKI sudah level 3 katanya, turun.
Dan undangan yang kami terima kemarin sore itu sudah ada berapa Pak? Kita kan urutan 888, masih ada 1000 sekolah yang akan dibuka gitu ya. Makanya besok kita sosialisasi dulu gitu apa yang harus disiapkan. Kalau untuk alat prokes gitu ya, insya Allah SD Al Hidayah sudah menyiapkan dan sudah laporan kemarin untuk wastafel dan juga alat cuci tangan semuanya insya Allah akan ditambah gitu ya Maya. Kami mohon dukungan aja, mohon doanya, mudah-mudahan ini terlaksana dengan lancar dan baik dan anak-anak bisa ke sekolah meskipun baru 50%. Jadi secara bertahap, bersesi gitu ya. Contoh misalkan kelas 1, 2, hari Senin, Selasa, 1 jam, 1 jamnya 35 menit. Kita dikasih 3 jam ya Pak? Kasih 3 jam. Berarti kan 35 menit kali 3. Nah itu tanpa istirahat, karena anak-anak harus sudah dibekali makanan dan minuman sendiri oleh ibunya. Alat makan semuanya sendiri gitu ya. Ada hand sanitizer, ada tisu basah dan lain-lainnya. Itu kita ikuti ibu-ibu ya. Itu mohon disiapkan. Sekolah juga menyiapkan itu. Sekolah juga menyiapkan semuanya termasuk termogan. Termogan itu seluruh Bapak Ibu guru harus punya 1, sesuai juknis harus punya 1. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru nanti pegangnya satu-satu untuk termogan. Jadi nggak minjem, nggak gantian gitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang hari itu masuk 4 kelas misalkan ya, kelas 1A, 1B, 2A, 2B, berarti 4 termogan yang harus dipegang oleh wali kelas atau guru bidang studi. Nah, itu sebagian juknis yang sudah kami terima dan sudah kami siapkan gitu ya untuk PTM terbatas. Mudah-mudahan apa yang jadi program saya dengan Pak Arif ini ya, program sekolah terutama mudah-mudahan bisa terlaksana dan juga anak-anak secara bertahap, secara bersesi bisa datang ke sekolah, bisa menerima informasi baik itu mata pelajaran ya, mapel atau juga informasi tentang bedah buku AKM ini khusus untuk kelas 5. Nah, kemudian yang program selanjutnya di bulan September tanggal 20 sampai 25 kita PTS ya Mbak ya. PTS ganjil. Tadi sudah saya informasikan ke guru-guru juga. Nah, ini anak-anak yang memang kemarin barangkali ada ketinggalan PH-nya, penilaian harian 1 atau tugas mandiri, mohon menghubungi wali kelas atau bidang studi supaya nilainya itu bisa direkap gitu kan. Karena memang nanti setelah pelaksanaan PTS, nilai-nilai itu akan dikonvers, dijadiin 1 gitu mah untuk nanti nilai PAS gitu ya. Kemudian tanggal hari Senin besok ini ya tanggal 5, tanggal 6 insya Allah kita sudah mulai pembiasaan pagi, tadarus dan juga ikrar murojaah itu live yang akan dipimpin oleh guru agama sesuai dengan tingkatannya. Pak Mufti mengajar kelas 1-2, berarti untuk hari Senin Selasa Pak Mufti membimbing siswa-siswi kelas 1 dan kelas 2 melalui Zoom. Atau ini live YouTube Pak? Oh, YouTube sama Zoom. Itu ya untuk kelas 1 dan 2. Kelas 3 dan 4 nanti dibimbing oleh Pak Zul ya pada hari Rabu dan Sabtu. Kemudian nanti untuk Pak Saiful hari Kamis dan Jumat. Insya Allah jadwal-jadwal Bapak guru agama yang membimbing tadarus dari sekolah akan kami share ke komite gitu ya sehingga ibu-ibu bisa mengingatkan anak-anaknya udah siap 6:30 sudah siap di depan layar komputernya atau di handphonenya karena memang kita harus punya perubahan. Pandemi ini pandemi ya memang udah masanya gitu tapi kalau kita masih melalui voice note aja saya belum bisa melihat anak-anak melafalkan itu dengan baik dan benar gitu. Nah, makanya ini saya Pak Arif dan guru agama mengupayakan bagaimana tadarus kita ini maksimal gitu ya, Maya. Saya mohon bantuannya untuk mengingatkan anak-anak di rumah sesuai dengan jadwal
yaitu kita mulai jam 7 ya. Kemudian anak-anak sudah siap dengan laptop tadi dan juga Al-Qur'annya, jangan lupa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di bulan September, insya Allah juga ada simulasi yang terakhir tadi ya, gladi bersih untuk kelas 5 itu ya. Nah, perlu kami informasikan untuk buku paket sudah diretur, sudah kami kembalikan lagi ke penerbit karena memang sudah selesai batasannya. Kalaupun nanti ada yang bertanya atau ada yang belum memiliki buku paket, silahkan hadir ke sekolah. Karena saya sama Pak Arif itu gini mah, anak-anak itu harus punya buku. Tapi kalau mamanya atau ya wali murid yang tidak mau ke sekolah, saya tidak tahu kendalanya, gitu ya. Nah, sehingga ibu-ibu ada yang memfotokopi atau ada yang beli di luar, gitu. Padahal kami sendiri kalau ibunya ke sini menceritakan kendalanya seperti apa, kami itu bisa memahami dan ada kebijakan tersendiri, gitu. Tapi bukan berarti ibu-ibu harus cari keluar, jangan. Saya dan Pak Arif ini memprioritaskan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini anak-anak harus memiliki buku, gitu ya. Harus punya buku, harus punya pegangan, supaya mereka tetap bisa belajar. Itu ya, Maya. Nah, itu mohon diinformasikan untuk buku paket, kami sudah direktur ya sama penerbit Erlangga. Dan mudah-mudahan ya masih belum ada atau anak yang belum bisa memiliki nanti bisa mohon sampaikan ke sekolah gitu ya Maya, supaya saya tahu dan Pak Arif apa kondisi apa kendala dari wali murid tersebut gitu ya. Nah, itu dari saya sebagai pengantar, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja atas informasi yang sudah disampaikan pada Ibu Komite dan Korlas. Selanjutnya saya sedikit saja menambahkan, meneruskan apa yang tadi sudah diinformasikan. Yang pertama tadi sudah disampaikan mengenai AKM atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, bahwa untuk tahun ini yang menjadi sasaran adalah kelas 5. Tanggal 1 kemarin sudah ada simulasi pertama, nanti di akhir bulan akan ada gladi kotor. Nanti setelah gladi kotor, dilanjutkan pelaksanaannya, kurang lebih di perkiraan bulan Oktober. Nah, kemudian untuk sebagai penunjang, tadi juga sudah disampaikan, nanti kelas 5 wajib memiliki buku AKM yang sekarang sudah ada di sekolah. Nanti untuk Korlas, bagaimana caranya nanti untuk mendistribusikan, apakah wali murid datang atau bagaimana nanti akan kita informasikan selanjutnya. Kemudian informasi yang selanjutnya terkait dengan PTM tadi sudah panjang lebar disampaikan. Salah satu syaratnya adalah sarananya. Sarana harus sudah standar, kemudian ada prosedurnya yang sudah sesuai dengan juknis yang sudah pemerintah tetapkan, dinas pendidikan tetapkan untuk sekolah. Kita juga wajib berkoordinasi dengan Puskesmas Cilandak Timur, gugus penanganan COVID kelurahan, dan juga Satpol PP. Kemudian selain itu, syarat selanjutnya adalah nanti akan ada pengisian formulir untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu guru, kemudian vaksin untuk Bapak Ibu guru, alhamdulillah sudah semuanya, tinggal 1 guru atau 2 guru yang akan melakukan vaksin tahap kedua. Nah, kemudian selain Bapak Ibu guru, keluarga Bapak Ibu guru pun dicek juga harus sudah vaksin juga. Kemudian selain guru dan keluarga guru, anak-anak juga yang usianya 12 tahun. Di SD Al Hidayah ada sekitar
yang terdata ada 17. Tapi hari ini ada informasi ada penambahan. Nah, untuk kelas 6A itu yang terdata ada 9, yang sudah vaksin 8. Nah, satu lagi belum vaksin karena memang ada penyakit yang kemungkinan besar belum bisa divaksin, yaitu asma kalau nggak salah, ada penyakit asmanya. Kemudian untuk kelas 6B, kelasnya Mama Aziza dan teman-teman, ada 8 anak yang sudah vaksin 6, yang belum vaksin ada 2, atas nama Lanang Tegar karena baru selesai isoman, jadi belum bisa divaksin. Kemudian ada satu lagi siapa ya namanya tadi? Ada satu lagi itu saya sama Bu Aja kesulitan untuk melakukan pendekatan supaya anak dan orang tuanya mau divaksin. Nova ya, Nova Aulia ini mohon nanti bantuan Mama Aziza, Mama Alfi dan Mama Darel barangkali bisa dibantu untuk melakukan pendekatan supaya bisa mau divaksin sama Nova sama Nova. Karena alasan dari udah 1 bulan yang lalu alasannya sakit. Alasannya sakit. Ini ada sebenarnya ada tambahan lagi, cuman belum kita laporkan karena baru kemarin vaksin atas nama Bu Dini. Tadi siapa lagi ya, Mas Lempi? Oh iya, Raka Abi. Ya, Raka Abi nanti akan kita laporkan. Sama ada satu lagi, kelas 5, tanggal 2 akhir bulan Agustus kemarin udah menginjak 12 tahun. Tahrul, mamanya hadir nggak? Nggak hadir ya? Nah ini informasinya katanya nggak mau vaksin. Kalau ada banyak siswa yang belum vaksin, yang 12 tahun, itu nanti akan menjadi kendala untuk PTM. Makanya nanti untuk Nova bisa kita bantu Pak Arif. Alhamdulillah Pak Malvin, terima kasih bantuannya. Ini harapan sekolah yang usianya 12 tahun mau tidak mau harus sudah vaksin 100%. Soal yang sakit gitu. Jadi bisa saya ajak ke rumah sakit. Baik Bu, baik, alhamdulillah. Bu, mohon bantuannya Ibu. Yeah. Kemudian informasi selanjutnya adalah kaitannya dengan PTM nanti atau beberapa waktu yang akan datang, pihak sekolah, komite, Korlas, dan seluruh orang tua murid akan ada surat pernyataan dan juga surat kesepakatan. Jadi apakah orang tua murid menyetujui, mengizinkan tatap muka atau tidak. Kalaupun yang nanti sekiranya masih khawatir, masih takut, ya tidak diizinkan. Berarti belajarnya online. Karena yang diizinkanlah yang nanti bisa melakukan kegiatan PTM. Tapi kalau saya pikir sih sebagian besar mengizinkan ya Bu, orang tuanya untuk belajar di sekolah. Tuh. Walaupun kuotanya hanya 50% dari masing-masing kelas. Jadi misalnya kelasnya ada 30, ya 15 separuhnya. Nanti bergantian. Nanti akan kita jadwal ulang kelas mana yang masuk lebih dahulu, dilanjutkan sampai semuanya merata, semuanya bisa merasakan pembelajaran tatap muka yang sudah setahun lebih tidak dilaksanakan. Barangkali tentu anak-anak juga sudah kangen dengan bapak ibu gurunya gitu ya. Begitu juga gurunya sudah kangen ingin ketemu dengan anak-anak gitu. Dan nanti tentunya ketika sudah pelaksanaannya PTM mau tidak mau wajib protokol kesehatan harus diterapkan seketat mungkin, termasuk wajib masker, cuci tangan dan seterusnya. Selanjutnya informasi di samping PTM. Oh iya, Bapak Ibu, Ibu semuanya, ini kan Al-Hidayah gedung yang sebelah samping kan sudah gedung baru. Ditambah lagi sekarang akan dibangun lagi 4 lokal lagi di pinggir
paling pinggir. Nanti mudah-mudahan beberapa bulan yang akan datang sudah jadi semuanya yang bekas lapangan ini. Nah, tindak lanjut dari gedung baru ini, mohon nanti disampaikan siapa yang akan menempati gedung ini, nanti mudah-mudahan tidak jadi masalah. Artinya ada yang nggak di gedung baru karena kan jumlahnya nggak sampai 12. Nah, mungkin ya nanti kelas berapa yang di gedung lama, tapi tidak menjadi masalah lah. Nah, nanti yang menempati gedung baru insya Allah akan ada fasilitas menunjang yang lain, yaitu insya Allah mudah-mudahan akan ada ruang AC. Jadi gedung baru akan dipasang ruang AC untuk anak-anak SD Al-Hidayah dengan konsekuensi ada kenaikan SPP yang dalam tanda kutip adalah kenaikan tersebut untuk biaya pembayaran listrik dan perawatan. Ini mohon disampaikan nanti dan mohon menjadi maklum dari seluruh Bapak Ibu orang tua murid. Saya pikir SPP di SD Al-Hidayah kan relatif tidak mahal, hanya ada kenaikan berkisar 25 sampai 30 kurang lebih. Mudah-mudahan tidak menjadi beban dari seluruh orang tua murid. Gitu. Tapi yang nanti tidak menempati gedung baru, insya Allah tidak ada kenaikan. Itu informasi terkait dengan sarana yang nanti akan anak-anak tempatin seperti itu. Selanjutnya tadi juga sudah disampaikan, sudah disinggung bahwa sebentar lagi tidak sampai 1 bulan akan diadakan pelaksanaan PTS penilaian tengah semester. Kira-kira ya pelaksanaannya tanggal 20 sampai dengan 25. PTS 1 minggu. Mudah-mudahan anak-anak sampai hari ini belajarnya tidak ada kendala ya, khususnya untuk tematik dan juga mapel-mapel yang lain. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kalaupun ada kendala, sampaikan aja kepada wali kelas. Ada yang masih belum dimengerti, boleh dikonsultasikan melalui wali kelas. Yang terakhir adalah informasi terkait dengan KJP. Beberapa minggu yang lalu, sekolah sudah menginformasikan pada seluruh orang tua atau siswa penerima KJP untuk mengumpulkan formulir dan berkas-berkas yang lain yang insya Allah dalam rangka pendebetan pendebetan saldo KJP untuk membayar SPP. Hari ini masih dalam proses, mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa segera terrealisasi atau cair sehingga bisa meringankan orang tua murid yang menerima KJP. Termasuk juga PIP, beberapa anak baik SD1 maupun SD2 sudah ada yang cair ya Bu? Informasinya sudah ada belum ya Mama Zisya? PIP belum ada informasi? Belum ada Pak. Belum ada ya? Kemarin sudah ada yang ke sekolah mengajukan surat permohonan, surat keterangan. Kemudian beberapa hari yang kemarin sekolah juga menginformasikan kepada wali kelas yang diteruskan ke seluruh orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengumpulkan nomor handphone. Kaitannya dengan bantuan pemerintah untuk peserta didik dan juga Bapak Ibu guru paket kuota yang mudah-mudahan beberapa hari ke depan juga pemerintah segera menyalurkan bantuan tersebut dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Ibu-ibu semuanya, mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa saling sharing, memberikan masukan, atau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama Tatan dan Ibu Purwas. Mama Alvin, ada yang mau disampaikan? Enggak juga Bapak, cuman itu aja sih. Nanti kalau misalnya Nova belum divaksin, itu untuk bisa kami bantu, kita minta tolong ada teman yang kebetulan di rumah sakit. Dia bisanya kapan? Bisa saya ajak ke rumah sakit aja nggak apa-apa. Nanti dieksekusi di sana, Ya, Bu, di ruangannya inian. Teman saya yang nakes di rumah sakit Marinir. Ya, Bu. Sama satu lagi ada yang Apa, Bapak? kelas 5B atas nama Sahrul. Sahrul tanggal 23 Agustus sudah genap 12 tahun, tapi masih enggan karena takut disuntik. Jadi nanti akan kita dekati, mohon bantuan. Oh iya, nanti kita, iya sih. Mungkin nanti bisa ditelepon, dikasih nomor teleponnya nanti biar bisa bareng sama Nova. Ibunya kan Korlas juga, ibunya Sahrul. Oh iya. Nanti mungkin bisa nanti ke Mama Aziza atau Mama Tata nanti info. Baik Bu. Nomor teleponnya bisa kami bantu maksudnya untuk ke rumah sakitnya. Nanti bisa kami antar atau gimana untuk janjian. Terus ada 2 anak misalnya kayak gitu. Jadi nanti dijadwalin kapan bisanya. Nanti terus kita kasih pendekatan juga ke si kecilnya si Sahrul sama Nova bahwa itu tidak sakit. Ya Bu, baik. Dan tidak ada efek sampingnya. Kalau Sinovac kan alhamdulillah tidak ada panas. Baik. Begitu Bapak Arif, Bu Haji. Baik, terima kasih banyak Ma bantuannya. Insya Allah mudah-mudahan mau ya Sahrul dengan Nova. Satu lagi informasi bantuan yang tahun lalu kelas 1 sekarang naik kelas 2 kan ada bantuan uang sekitar 1 juta. Sebenarnya sih sudah akan sekolah urus karena memang saking banyak padatnya operator sehingga terlupakan kayaknya. Kemarin sih saya sudah bilang sama Bu Ajah untuk segera dicetakin formnya, nanti akan kita bagikan kepada para penerima di kelas 2. Mama Afkar ya, mudah-mudahan bisa dalam beberapa hari ke depan bisa segera dicairkan karena memang itu sangat bermanfaat untuk orang tua murid, bisa untuk SPP maupun untuk membayar kekurangan buku paket. Seperti itu. Oh, Tatan, yang disampaikan ada lagi? Oh iya, untuk kelas 5, apa namanya, AKM ini adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak untuk menilai siswa, tidak juga untuk menilai sekolah, hanya untuk menilai kualitas sekolah sampai sejauh mana kualitas dari masing-masing sekolah tersebut. Kalau anak-anak menguasai dan juga Bapak Ibu guru bisa menjawab survei dan juga soal-soal, insya Allah ya kualitas sekolah tersebut akan bagus karena ini adalah yang mengadakan adalah dari Dinas Pendidikan khususnya Pusmenjar atau Pusat Asesmen Pembelajar. Jadi untuk menilai sebagai pengganti juga untuk ujian sekolah karena memang ujian sekolah banyak yang menilai kurang efektif, kurang tidak efektif untuk anak-anak maupun untuk sekolah. Jadi sebagai penggantinya adalah dengan adanya asesmen nasional yang isinya diantaranya adalah AKM atau asesmen kompetensi minimum, kemudian literasi, numerasi, dan juga survei lingkungan sekolah. Kalau untuk Bapak Ibu gurunya pun dan juga kepala sekolah akan ada tesnya juga, tapi tidak tes seperti anak-anak, ada tes survei lingkungan sekolah. Kemudian lagi tadi untuk buku ya nanti korlasnya bisa disampaikan untuk supaya yang sudah tersedia di sekolah segera diambil gitu. Maaf Pak, buku AKM-nya harganya berapa Pak? Berapa Bu? Coba Pak, ambil Pak. Berapa?
Harganya cadangan fokus AKM 60.000. 60.000. Kalaupun beli di online pun harganya sama, cuman ya kalau belinya di online menguntungkan yang jual online. Itu aja sih. Jadi kita harapkan buku paket maupun buku apapun membelinya di sekolah saja. Apa aja tambahan? Setengah 12 soalnya. Oh iya. Ibu-ibu, ini ada korlas kelas 4 nggak? Kelas 4A dan 4B ada nggak? Mama Faika? Ada, Pak. Yang 4B? Ada itu. Nah, ya. 4B Mama Cantika. Sudah lengkap ada 4A, 4B. Informasi ada kemungkinan ya, tapi belum pasti. Ada kemungkinan kalau Juknis AKM tingkat SD kan jumlah siswanya 30, cadangan 5. Jadi apa namanya? DTS apa? DNS-nya itu kan 35. Mau tidak mau pemerintah Dinas Pendidikan membuat daftar nominasi sementara dan daftar nominasi tetap itu sejumlah sesuai dengan Juknis. Pesertanya 30, cadangannya 5, jadi 35. Nah, sedangkan yang ada di Al-Hidayah, yang kelas 5A-nya 26, yang kelas 5B-nya ada 25. Nah, ini mungkin nanti ada kemungkinan untuk menggenapkan sampai 35, itu akan diambil dari kelas 4. Mama Mario dan Mama Faika. Ini untuk menjadi perhatian, ada kemungkinan nanti pemerintah mengambil data anak dari kelas 4 untuk menggenapkan 35. Jadi diambil dari yang kelas A, diambilnya berapa? 9 anak lagi di 4A, yang di 4B-nya 10 lagi. Akan ada kemungkinan seperti itu. Mohon nanti ini Mama Carlo, Mama Faika disampaikan. Berarti, tetapi ini sifatnya acak ya, tidak dipilih yang paling ranking 1, 2. Jadi acak, dipilih secara acak. Kalaupun misalnya kelas 5A sekarang jumlahnya 40, itu belum tentu yang peringkat 1 yang kepilih. Kalau misalnya sekarang kelas 5A-nya ada 40, yang diambil 35. Dipilihnya pun secara acak gitu. Tapi karena jumlahnya cuma 25, 26, itu udah otomatis kepilih semua DNS dan DNT-nya. Gitu, daftar nominasi tetap dan sementaranya. Seperti itu ya, Ibu-ibu semuanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, memberi masukan, dipersilahkan. Mamanya Sahrul baru datang kayaknya nih. Mamanya Sahrul. Mama Alvin ada mamanya Sahrul, baru hadir. Yang belum divaksin. Boleh. Nanti nomor teleponnya mamanya Sahrul di komite ada ya kali ya, di grup ya. Baik Bu, ya. Gimana nanti saya japri aja, boleh. Pak Arif mau nanya lanjutan yang tadi untuk anak kelas 4A dan 4B, yang untuk menggenapi jumlah anak kelas 5, ya. Ini mereka ikut ANBK juga akhir September nanti sama Oktober. Ikut. Berarti udah mulai. Tapi saya belum harus dilatih ya Pak mulai sekarang. Ya, saya belum bisa mastiin ya Bu. Ini udah pasti atau belum karena masih simpang siur. Nanti kalau udah ada kepastian, pasti sekolah akan informasikan. Gitu. Kalaupun nanti memang benar pasti, ya latihan, termasuk gladi resik. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini
akan ada kejelasan apakah akan digenapkan oleh kelas 4, apakah enggak gitu. Mama Tatan, ada yang mau disampaikan? Enggak Pak, cukup. Cukup ya. Tadi ini Nyen Sewu, tadi mamanya adiknya Sida itu namanya siapa lupa, saya nggak ngerti tuh, marinir juga ini ya. Nanyain seragam, saya nanyain seragam olahraga kalau nggak salah. Saya suruh ke Korlasnya 4A kalau nggak salah. Adiknya Sida, cuma nggak tahu namanya siapa. Baik, terima kasih informasinya. Ini juga saya informasikan untuk yang tahap kedua kemarin ya, untuk kelas 1 sama yang pesan sudah 90% ya, insya Allah minggu besok itu dikirim baju olahraganya. Untuk tahap ketiga ini berarti melalui Korlas lagi pesannya gitu ya. Supaya nanti saya tahap 3 ini bisa langsung order gitu, karena memang 4A berarti. Iya, untuk konveksi ini mereka minta data yang dikumpulkan dulu gitu ya, Iya. Itu. Satu lagi saya informasikan juga mohon doanya ya untuk istrinya Mas Adul, kemarin itu habis operasi pengangkatan kista kanan kirinya. Kita doain mudah-mudahan sehat gitu ya setelah pasca operasi ini bisa mengurus keluarganya kembali gitu ya. Saya mohon doanya aja, mudah-mudahan ya istri dan Mas Adulnya diberikan kesehatan gitu ya dalam kemarin sudah selesai operasi pengangkatan kista. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar AKM gitu, atau kelas 6 dulu nih, kelas 6. Kelas 6 saya jadwalkan sama Pak Arif akan ada pertemuan melalui Zoom gitu ya. Karena memang kelas 6 ini kan masih sama sistemnya untuk ujian gitu ya, Sidanira yang tadi saya sudah sebutkan, sehingga kita harus koordinasi antara sekolah dengan wali murid supaya nanti pada saat pelaksanaan ujian sekolah dengan ujian praktek anak-anak bisa berjalan ya sesuai dengan programnya gitu ya. Nah, dan juga dengan wali kelas 6A dan kelas 6B. Insya Allah nanti kami jadwalkan ya, Ma ya. Jadi saya satu-satu dulu. Ya, sekarang ini kami sosialisasi PTM bertahap, kemudian nanti ada jadwal pertemuan khusus untuk wali murid kelas 6 dan wali kelas 6. Nah, terkait dengan PM juga ya, PM untuk persiapan ujian sekolah. Karena kita tahun kemarin itu curi start. Setiap tahun itu kita nggak menunggu semester 2 untuk melaksanakan PM. Jadi kita paling telat itu September harusnya sudah PM ini untuk kelas 6. Tapi sekarang kita masih ada simulasi. Biar simulasi dulu berjalan gitu ya. Nanti di Oktober insya Allah kita melaksanakan PM untuk anak-anak kelas 6 gitu ya. Sambil saya dan Pak Arif mempersiapkan untuk membuat jadwal pertemuan wali murid kelas 6 dulu gitu. Enaknya gimana, Mak? Mau Zoom apa mau di sekolah? Kalau bisa di sekolah, Bu Haji. Ya, kalau saya maunya di sekolah supaya komunikasinya itu menjelaskan itu lebih enak gitu ya. Kalau di ini kan kalau di Zoom kayaknya nanti takut ada yang belum hadir gitu ya, ada yang disambi kan gitu kan nggak enak ya. Sedangkan ini kan kita membicarakan tentang anak-anak gitu ya untuk persiapan kelas 6-nya. Jadi insya Allah kalau memang tidak ada kendala dan levelnya udah turun, apalagi gitu ya, mudah-mudahan bersesi kita bisa bertemu di sekolah gitu ya, Maya. Dengan wali juga. Untuk wali murid kelas 6. Gitu ya, Maya. Doain, mudah-mudahan lancar semuanya nih program-program SDI. Mohon juga mau untuk bisa kita melaksanakan seluruh agenda. Gitu ya, Maya. Baik, ada lagi Ma yang mau ditanyakan? Saya kembalikan ke Pak Arif. Ada lagi? 1 menit lagi deh. Ya, silakan.
Untuk agenda selama 1 tahun biasanya di-share. Oh, belum ya? Nanti saya share. Belum. Saya kirim habis ini ya. Saya Ya, kirim. baik Pak. Terima kasih. Dan untuk kelas 6 kemarin udah ada yang vaksin 1 anak atas Siapa, nama Bu? Iqbal. Iqbal? Iqbal Wisnu. Ya. Udah, Iqbal udah dilaporin, udah lama. Ya, oh, baik. Satu lagi si Raka Abi kalau nggak salah. Raka Abi. Iya. Baik, Bu. Baik, Kelas terima 1, kasih, Pak. kelas 1 hadir nggak sih, Bu? Kelas 1 ada yang hadir nggak? Korelasi. Tadi sudah minta linknya saya kirim Pak, udahan Pak. Oh Nggak iya, tahu baik. hadir atau enggak. Ada. Ya udah. Ibu-ibu, hari ini yang Korlas nggak hadir, nanti disampaikan sehingga informasi dari sekolah dan komite bisa tersampaikan pada semua Korlas dan juga orang tua murid. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita cukupkan saja ya Bu. Kita Baik, cukupkan. Bapak. Ya, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat, walafiat. Amin, Terima amin. kasih. Sehat ya Maya. Salam buat anak-anak ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.